Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mas Dimas. Salam. Selalu diberikan kesehatan. Amin. Ustadz, Afwan, saya di kemarin di WhatsApp lah sama teman dari Infotainment, Ustadz. Ya. Menanyakan menyikapi masalah ada lafaz Allah kemarin di hari Jumat kalau nggak salah Ustadz ya, di bulan ya Ustadz ya. Saya bilang bukan kapasitas saya menjawab, lebih baik tanya sama guru-guru, sama orang-orang berilmu. Saya ini fakir ilmu. Mungkin Ustadz bisa membantu menjawab saat fenomena itu, Ustadz. Menurut antum seperti apa, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Kalau ada penafsiran, maka kita mengatakan itu salah satu dari penafsiran. Bukan satu-satunya penafsiran. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada penafsiran fenomena alam, penafsiran menggunakan ilmu pengetahuan modern, itu salah satu dari penafsiran. Bukan satu-satunya penafsiran. Karena kalau kita katakan itu satu-satunya penafsiran, ketika terbukti belakang hari ternyata dia salah, nanti orang akan menyalahkan Quran, menyalahkan Nabi, menyalahkan Islam. Tapi kalau kita katakan ada 10 interpretasi penafsiran, dan itu adalah salah satunya. Andai dia keliru, maka yang salah itu cuma satu, yang 9 masih tetap benar. Jadi segala fenomena alam yang kita lihat, apakah pohon kayu, apakah telinga orang, apakah bentuk awan, mungkin salah satu penafsirannya Allah ingin menunjukkan kuasaan. Tapi itu bukan satu-satunya penafsiran. Sehingga nanti kalau terjadi kekeliruan, dia hanya satu kekeliruan, tapi yang 9 masih benar. Dalilnya, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Fil afaq, di langit, di bumi, di laut, di tanaman, di binatang, di hewan. Kami tunjukkan. Untuk apa Allah tunjukkan itu? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Untuk membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Begitulah penjelasan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Karena kemarin sempat ramai juga, betul ya, yang ditanyakan Bang Dimas gitu ya. Sempat viral ya? Sempat viral gitu ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya begini Ustaz. Untuk membaca Quran nih Ustaz. Kita di bulan suci Ramadan ini terkadang semangat untuk membaca sebanyak mungkin ya Ustaz. Apakah satu hari misalnya bisa 1 juz gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga ingin untuk bisa mendalami ayat per ayat nih Ustaz. Ini kalau boleh misalnya Ustaz jelaskan kepada kami, sebenarnya yang kita kejar itu membacanya sebanyak mungkin, atau kita kupas itu satu ayat per ayat Ustaz, kita baca tafsir dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, makamnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Dia punya majelis namanya Majelis Muwatta. Kitab hadis paling tua di dunia. Kitab Muwatta. Tapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, kitab Muwatta ditutup. Muwatta, pengajian Muwatta tutup, kitab Muwatta tutup. Lalu apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i? Dia memperbanyak khatam Al-Quran. Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari? Yukhtimuna al-Qur'ana 60 khatamah fi Ramadan. 60 kali khatam. Malam 1 khatam, siang 1 khatam. Malam 1 khatam, siang 1 khatam. Malam 30, siang 30. 1 bulan 60 kali khatam. Jadi bulan Ramadan ini memang bulan berlomba memperbanyak khataman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ngapain baca Quran cuman khatam. Baca Quran itu memahami isinya, merenungkan maknanya, baca tafsirnya. Itu di luar Ramadan, guys. Ya Allah. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Di dalam Ramadan ini antum pasang target. Saya khatam 2 kali.
sekali dalam tarawih, sekali di luar tarawih. Sekali malam, sekali siang. Jadi Ramadan ini khusus mengulangi khatam. Nanti di luar Ramadan baru baca tafsir, tadabbur ayat, merenungi asbabun nuzul. Khusus untuk di Ramadan ini adalah bulan menghatamkan khatam Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berarti memang targetnya ya kita mesti ini. Oh, Bang Jody sekarang tuh. Tadi kelihatan. Jadi alhamdulillah nih aktif sekali sekarang ya. Masya Allah. Gaspol terus kayaknya ya. Waduh. Buat amal soleh. Tafadhol Bang Jody. Bang Jody, sehat Bang Jody? Insya Allah, jazakallah khair. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Aku udah mulai hilang satu persatu nih. Assalamualaikum. Aduh, keren nih. Kemarin ada yang Assalamualaikum, jual Bang Jody. kerupuk kulit dari tempatnya Bang Jody hapus tato. Oke. Kita lihat itu kulitnya ada gambar tatonya Bang Jody nggak? Kulit sisa tato ya. Bisa tato. Silakan Fadal Bang Jody. Ya, jazakallah khair ya buat Mas Ari ya, Sabil. Apaan Sat? Ya, saya Didi Sumantri Sat, masih ingat kan Sat ya? Masih ingat. Iya, apaan Sat? Ini mau nanya, ini kan kita ada beberapa masjid yang melakukan tetap sholat, baik tarawih maupun sholat berjamaah, tapi berjarak nih Sat, karena social distancing. Jadi, Ana mau tanya, itu gimana hukumnya Sat? Sah gak sholatnya Sat? Apa Sat? Jazakallah khair Sat. Pada saat darurat, itu kan untuk menghindari penyebaran wabah. Maka sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak itu hukumnya sah. Bukan kata saya, fatwa para ulama. Ulama di Mesir memfatwakan sah. Ulama di Makkah, Masjidil Haram membuat berjarak. Sah. Nah, jadi tentang masalah ini, hukumnya sah. Adapun orang yang sholat jauh, misalnya kita melihat ada orang sholat, tiba-tiba kemudian ada yang memisahkan diri jauh. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau jaraknya masih 300 zira' masih sah. 300. Jadi ini zira' namanya. Dari siku ke sini zira'. 300 siku 150 meter lebih kurang. Masih sah. Mazhab Syafi'i. Yang lebih longgar lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki selama mendengar imam, selama masih mendengar suara imam dan bisa melihat gerakan imam, maka boleh jadi makmum. Maka jangan heran nanti antum waktu di Makkah ngelihat ada orang yang sholat di atas Hilton atau di atas Zamzam Tower. Ruang hotel yang pakai kaca, dia sholat. Allahu Akbar. Ini mazhab apa nih? Mazhab Maliki. Karena dia masih dua. Suara masih dengar dan dia bisa ngelihat imam. Dari mana dia dengar suara imam? Mikrofonnya masuk ke kamar. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, boleh nggak kalau saya sholat, ikut sholat imam di televisi? Maka ada yang membolehkan. Itu yang dia pakai mazhab Maliki. Ini saya ceritakan ini, biar supaya kita nggak kaget kalau mendengar ada ulama yang berfatwa. Di tempat kita biasanya searah satu saja. Tapi kalau di Maroko, mazhab Maliki, kemudian di Mesir, 4 mazhab berkembang, tapi tentunya dengan syarat. Kembali ke asal pertanyaan Mas Jody, bahwa dalam keadaan darurat, kalau ikut yang model jarak itu, sholat jamaahnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Memang jawabannya tegas ya, nggak sah itu kalau nggak sholat ya. Nah, itu dia. Yang nggak boleh kalau nggak sholat ya. Udah pandemi nggak sholat. Nah. Benar. Udah nggak ke masjid, nggak sholat juga. Iya. Wah, ini kayaknya pada aktif semua. Siapa yang mau akan bertanya silahkan di angkat tangan. Dan kita melihat di sini ada. Oh ya.
ada sambung apa? Ada pertanyaan apa? Pertanyaan. Ada pendengar kita, penonton kita dari Jepang. Dari Jepang. Ada dari Jepang ya. Dia lagi berusaha masuk untuk ikut juga di nama siapa? Mam Syuri. Mam Syuri dari Syuri. YouTube ya. Silakan bergabung di WhatsApp kita akan linkkan via Zoom ya. Ya. Oke. Dan di sini juga kita melihat ada pertanyaan lagi. Ya. Mas Mas Adrian. Adrian, Oke. Mas Adrian. Silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan sahabat-sahabat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adrian. Ya, alhamdulillah. Ustadz ini mau nanya, ini kalau nanti di hari Idul Fitri, insya Allah kalau kita semua sampai ke garis finish hari kemenangan, Amin. walaupun dengan ada katakanlah situasi PSBB gini, tapi kita kan masih punya kebetulan alhamdulillah orang tua, mertua, dan hati ini rasanya ingin silaturahim itu tidak secara online. Kira-kira kalau saya ataupun juga kami ingin tetap menuju ke rumah dari orang tua kita, tanggapan Ustadz bagaimana? Kalau Mas Bandung gitu ya? Adrian, Betul. kalau Mas Adrian yakin tidak membawa teman satu lagi COVID-19, yakin tidak kena, kemudian tetap cuci tangan, tetap hand sanitizer, tetap jaga masker semua, tawakal ala Allah, bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada kemungkinan, maka dalam Islam kita diajarkan satu, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dengan kesadaran ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan diri dengan penuh kesadaran ke dalam kebinasaan. Bi aidikum dengan tanganmu sendiri. Dua, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Tiga, firra minal majzum. Larilah engkau dari penyakit menular, dari wabah. Firaraka minal asad. Seperti engkau lari dari penyakit, dari singa. Seperti engkau lari dari singa. Lima. Yang kelima. Kalau ada manfaat. Bersilaturahim itu manfaat. Berbakti kepada orang tua itu manfaat. Tapi di balik itu ada mudarat. Mudaratnya sakit, mati. Mana yang lebih dikedepankan? Mengambil manfaat atau menolak mudarat? Dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Itulah jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Wah, berarti memang Masya lebih baik Allah. menghindari ya. Jazakallah khair, Ustadz. Wayakum. Jadi Nah. sebuah pandangan Ustadz gitu ya, yang dilandasi juga dengan aturan Islam sebenarnya gitu kan. Masya Allah. Benar. Tapi ada satu nih saatnya sebelum teman-teman nanya, saya baru menemukan sesuatu yang mungkin entah itu kebetulan atau mungkin memang berbeda ya. Katanya berbicara mengenai COVID, ada salah satu nama Allah di Asmaul Husna Al-Kafid. Apa benar ya? Artinya merendahkan kalau nggak salah. Apa itu bisa cukup menyambung saat ya? Sekarang banyak orang mensesuaikan. Karena dulu katanya jangan sebut corona. Karena corona itu artinya menetap. Diambil dari ayat Quran, waqarna fi buyutikunna. Waqarna menetap, perempuan menetap di rumah. Lalu kemudian dirubah jadi kif. Kif artinya berhenti. Lalu kemudian al-khafid. Al-khafid artinya yang merendahkan, yang menjatuhkan. Itu tidak ada kesesuaiannya sama sekali dari segi bahasa. Karena korna itu dari pakai huruf qaf. Waqarna. Qarna. Pakai huruf qaf. Qarna. Lalu kemudian al-khafidu. Al-khafidu. Khafid. Jadi nampak hanya dicocok-cocokkan aja.
Kita tidak menerima dalil-dalil seperti itu. Berdoa saja, berusaha berdoa, tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Cocok lagi berarti ada unsur juga di masuk-masuk ini Ji. Maklum anak Instagram kita. Oke, dan alhamdulillah di sini juga Tapi kita paling melihat, tidak dia udah ngaji. Paling tidak udah ngaji. Masya Allah. Luar biasa. Meskipun anak Instagram tapi udah ngaji gitu ya. Oh iya, benar. Bisa diseleksi juga gitu ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Ji, di sini kita melihat ada sosok yang kalau Ramadan itu selalu tur kemana-mana buat konser ngabuburit, tapi sekarang ini karena COVID ya dan hijrah Fast From Home, beliau ini gabung sama kita. Ada Kang Arman Maulana. Oh iya, ada Kang Amar. Oh iya, ada thumbnail Kang Arman. Assalamualaikum Kang Arman, mudah-mudahan monitor. Tadi juga ada Kang Ferdiasan ya. Terus siapa lagi nih yang jarang kita ketemu nih? Ada beberapa. Tapi karena thumbnailnya ini kita nggak bisa lihat jelas namanya ya. Ada Bro Mario juga sudah bergabung. Oh iya. Assalamualaikum. Oke. Oh nanya Mario. Oke, silakan Mario kalau mau tanya. Nggak ada doang, Mau nyapa.